adalah materi pengantar ilmu farmasi. Nah, jadi otomatis bagi orang-orang yang atau bagi kalian yang tadinya berawal dari SMA atau dari Alia, otomatis memang perlu sekali mengikuti apa dan bagaimana ilmu farmasi ini. Tetapi bagi kalian yang alumni SMK Farmasi, mungkin ini tidak merupakan suatu hal yang aneh ya. Nah, oleh karena itu ya, nah Bapak akan lanjutkan lagi. Nah. Mendalami mata kuliah dasar keahlian sangat diperlukan bagi seorang farmasis. Karena peserta didik disiapkan sebagai tenaga terampil yang mandiri, yang harus mengetahui serta memahami tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan obatnya. Jadi di sini kalian mulai harus tahu, harus belajar tentang obatnya. Untuk tahap awal ya diharapkan adalah setiap Anda ketemu dengan obat, upayakan obat tersebut dilihat, dibaca minimal indikasinya. Nah, sedang bahan obat, ya, banyak yang berasal dari alam atau dibuat secara sintetis. Banyak ya, makanya ada obat-obat herbal, ada juga obat-obat sintetis. Dan sifat-sifat obat tersebut yang akan berhubungan erat dengan semua mata kuliah dasar keahlian. Jadi nanti beberapa materi otomatis hubungan dengan obat, tapi sebelum jadi obat ada informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang harus kalian ketahui. Nah, diantaranya adalah ilmu farmakologi. Nah, ini mutlak ya. Ilmu farmakologi, nah, kalian harus belajar ilmu farmakologi karena nanti di sana berhubungan erat dengan metabolisme obat dan sebagainya. Juga harus belajar farmasetika. Nah, kalau belajar farmasetika, otomatis kita belajar tentang apa itu obat, bagaimana itu obat, bagaimana menyiapkan, bagaimana membuatkan. Berbeda kalau dengan farmakologi, itu metabolisme obat di dalam tubuh. Yang berikutnya otomatis hubungannya, nah tadi, berhubungan dengan herbal, otomatis berhubungan dengan materi yang disebut dengan materi farmakognosi. Nah, jadi di dalam farmakognosi nanti kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan atau herbal yang berkhasiat obat. Nah, nanti dari tumbuh-tumbuhan kalian bisa mulai belajar. Ada yang dari daun, ada yang dari batang, ada yang dari akar, ada yang dari bunga atau dari mana. Banyak gitu ya. Nah, dari bunganya ada, dari akarnya ada, dari daunnya ada, dari batangnya ada, dari kulitnya ada, dan sebagainya. Semua itu dibicarakan di dalam farmakologi. Nah, di farmasetik sudah, nah farmasetik nanti kita nanti akan mulai bicara dengan farmasetik. Nah, otomatis kita akan mulai berbicara dengan apa itu obat dan bagaimana obatnya. Selanjutnya ada juga mikrobiologi. Nah, kita tidak lepas dengan infeksi, tidak lepas dari penyakit, tidak lepas dari virus, tidak lepas dari bakteri, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bicara di dalam mikrobiologi. Perkembangan tentang obat berkembang terus-menerus dan sekarang dapat kita rasakan dengan perkembangan 5 generasi. Nah, yang pertama adalah obat berasal dari tumbuhan atau dari alam, obat-obat alam. Banyak sekarang mulai bisa kita lihat obat-obat yang berasal dari alam. Generasi kedua pada abad 19 dimulai pembuatan obat sintetik dari bahan organik. Nah, makanya kenapa kalian belajar kimia organik ya? Nanti kalian akan belajar kimia organik karena bahan-bahan sintetis yang digunakan untuk obat-obat tertentu itu pada umumnya berasal dari senyawa organik. Nah, oleh karena itu senyawa organik ini bisa dibuat untuk membuat obat-obat sintetis. Nah, itu diantaranya ya. Generasi ketiga adalah pada abad 20 ini mulai perkembangan antibiotik. Nah, kita mulai belajar antibiotik. Nah, antibiotik adalah suatu bahan yang berasal dari mikroba yang dapat digunakan untuk membunuh mikroba tersebut atau mikroba lain. Jadi antibiotik mulai ditemukan oleh Pasteur ya. Louis Pasteur dia mulai menemukan preparat antibiotik yang pertama adalah golongan penisilin.
Makanya penisilin sampai sekarang tetap digunakan sebagai antibiotik yang dapat digunakan sebagai spektrum luas ya, atau broad spectrum. Nah, berikutnya adalah generasi keempat adalah pembuatan obat berbasis bioteknologi. Nah, ini sekarang sudah mulai dikembangkan pembuatan obat-obatan berbasis bioteknologi. Ya, sudah mulai biotek. Nah, kalau sudah mulai biotek, ini mulai mencoba mengembangkan obat-obat yang berasal dari hewan-hewan, atau dari biota ya, bioteknologi. Nah, baru yang kelima adalah generasi pada abad 21 dengan mempergunakan sel pencak. Nah, sel pencak ini adalah atau stem cell. Ini merupakan spare part yang diambil dari tubuh pasien sebelum pasien menderita penyakitnya. Jadi artinya ini udah suatu teknologi yang lebih canggih lagi. Nah, karena ini udah mengarah bagaimana membuat suatu sediaan obat yang obat tersebut berasal dari bahan tubuh manusia atau dari pasien penderita, dari pasien penderitanya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya kita berbicara dengan farmasetika. Kita akan memulai dengan farmasetika ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, di dalam introduksi ya, atau introduction, atau untuk pengawalan mata kuliah pembidangan farmasetik ya, nanti kalian akan berbicara apa itu obat. Kalian yang tahu adalah obat adalah sesuatu bahan yang kita minum, kita makan bisa menyembuhkan penyakit. Sementara itu ya, nanti kita sampaikan juga apa itu obat. Nah, lalu bagaimana obat itu disediakan? Nah, otomatis ya, kalau di dalam farmasetik bagaimana menyediakan obat, otomatis hubungannya adalah dengan pelayanan. Pelayanan terhadap siapa? Pelayanan terhadap pasien. Pasien dari mana? Pasien yang berasal dari dokter-dokter yang telah memberikan obat-obatan tersebut. Nah, itu menyediakannya. Lalu bagaimana membuatnya? Nah, membuatnya ini juga, nah ini termasuk di dalam materi farmasetik. Membuatnya seperti apa? Dibuat puder ya, puyer, dibuat sirup, nah, dibuat suspensi, dibuat kapsul, dibuat apa. Nah, itu semua ada di dalam materi farmasetik. Nah, jadi otomatis nanti kalian akan belajar farmasetik, hubungannya adalah dengan membuat puyer, membuat sirup, membuat suspensi, membuat kapsul, membuat salep, membuat krim, membuat gel. Nah, itu semua akan kalian pelajari di dalam materi farmasetik. Nah, jadi kalian sudah mulai mempersiapkan diri siap dengan beberapa jenis obat-obatan. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara penyerahan resep dan membuat salinan resep. Nah, ini materi ini nanti ada di farmasetik. Jadi, kemarin sudah mulai disampaikan, apa itu resep? Nah, resep adalah permintaan tertulis ya dari seorang dokter kepada apoteker di apotek sehubungan dengan penyerahan obat-obatan untuk pasien. Nah, itu ya. Boleh dicatat, boleh ya. Atau dimemorikan boleh. Nah, resep adalah ya, permintaan seorang dokter. Ya. Dokter itu bisa dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, ataupun dokter spesialis kepada apoteker di apotek untuk menyerahkan atau memberikan obat-obatannya kepada pasien. Nah, itu pengertian resepnya. Nah, lalu bagaimana membuat salinan resep? Nah, salinan resep dibutuhkan oleh siapa? Nah, salinan resep dibutuhkan oleh pasien apabila kalian mengambil resep tersebut tidak sepenuhnya. Ngambil setengah dulu, ngambil 2 hari dulu, ngambil 1/4 dulu, ngambil berapa dulu. Silahkan. Yang penting adalah
bagaimana kalian melayani bila ada obat yang termasuk antibiotik, itu harus diambil, diminum habis. Nah, kalau untuk penyerahan, mau seperempatnya, mau setengahnya, mau kapan, silahkan aja. Tapi kita perlu tambahan informasi bahwasanya obat-obat golongan antibiotik harus diminum habis, harus dimakan habis. Nah, itu. Nah, apabila penebusannya tidak total, tidak diambil semua, barulah dibutuhkan salinan resep. Nah, jadi salinan resep dibuatkan oleh pihak apotek menurut aturan, baik yang membuat atau yang menandatangani salinan resep adalah apoteker. Itu aturan. Walaupun pada kenyataannya adalah kadang-kadang dilayani oleh TTK. Nah, boleh saja dilayani oleh TTK asal apoteker yang menandatangani. Itu aturan. Nah, lalu berbicara tentang dosis. Nah, kita melihat dosisnya. Nah, nanti di dalam farmaseutik kalian akan diberikan suatu latihan membuat suatu obat-obatan dalam bentuk apapun, baru dilihat dosisnya. Nah, untuk melihat dosis dari mana? Nah, dosis kalian bisa lihat dari buku Farmakope ya, edisi 3 itu di belakang. Nanti di sana ada dosis lazim, ada dosis lazim, ada dosis maksimum. Nah, kalau dosis lazim adalah dosis yang diberikan sehari-hari atau biasa yang digunakan, seperti paracetamol. Dosis lazimnya adalah 3x1. Tetapi dosis maksimumnya ada atau tidak. Nah, itu tergantung. Nah, tergantung daripada keberadaannya di dalam daftar dosis yang ada di Farmakope Indonesia edisi 3 ya. Kalau untuk yang edisi 4 dan 5 itu tidak ada daftar dosisnya. Nah, oleh karena itu kalian membutuhkan buku yang namanya Farmakope Indonesia edisi 3. Lalu bagaimana sifat umum serta pembagian jenisnya? Nah, nanti ini disampaikan sifat umum obat-obatannya bagaimana, pembagiannya bagaimana ya nanti disampaikan. Bagiannya ada 4 ya, diantaranya adalah obat bebas, bebas terbatas, obat keras, narkotik dan psikotropik. Ya. Jadi ada 5. Nah, selanjutnya bagaimana distribusi dan bagaimana penyimpanannya di lapangan. Nah, ini. Nah, distribusinya otomatis ya, kalau dari pabrik ke PBF ya, selaku distributor, dari distributor yang namanya PBF atau pedagang besar farmasi, langsung ke apotek, ke toko obat, ke klinik, ke BP, dan lain sebagainya. Baru dari situ ke konsumen. Konsumen di sini otomatis adalah pasien yang membutuhkan. Itu jalur distribusi. Nah, lalu bagaimana dengan pembuatan dan penggunaannya? Untuk serbuk, untuk kapsul, pil, tablet, ada provisi, ada larutan. Larutan bisa berbentuk sirup, bisa berbentuk eliksir, bisa berbentuk obat tetes, bisa berbentuk gargarisma, bisa berbentuk locio, linimen atau spray, ya, linimen dan spray, juga berbentuk tinktur, ekstrak, dan infusa. Nah, dari sediaan-sediaan obat ini, kalian harus mulai tahu bentuknya, mulai tahu penggunaannya. Nanti itu dipelajari di farmaseutik. Jadi secara bertahap. Kalau di dalam PIF, setidak-tidaknya kalian tahu dulu jenisnya, tahu dulu produknya, digunakannya untuk apa dan bagaimana. Nah, yang berikutnya adalah tentang singkatan bahasa Latin yang digunakan pada resep. Nah, kalian yang bukan dari SMK Farmasi mungkin bingung. Di dalam resep itu akan tertulis bahasa Latin, diantaranya pada signa. Nah, signa itu adalah aturan pakai. Ada S3DD1, ada S2DD1,
ada S1x1, ada SHSO1H. Nah, pasti bingung. Untuk tahap awal, kalian mungkin bingung. Tapi lama-lama kalian harus tahu, harus bisa membaca dan juga menulis bahasa Latin yang digunakan pada penggunaan obat. Contohnya tadi, S3DD1. Nah, otomatis signatur 3DDE1. Artinya apa? Minumlah sehari 3 kali 1. Nah, misalnya pagi hari, siang hari, sore hari. Nah, atau SHS1. Nah, signa hora somni 1. Nah, hora somni. Sebelum tidur 1. Kalian sementara mungkin bingung, tapi nanti mudah-mudahan tidak akan bingung. Kita belajar. Kalau kita ini kuliahnya offline, Bapak akan jelaskan, Bapak akan tuliskan bagaimana menulisnya, bagaimana membacanya, dan bagaimana mengartikannya. Tapi karena sistem daring, kalian belajar aja mandiri ya, melihat. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Selanjutnya adalah formulasi dan teknik pembuatan suspensi. Nah, apa itu suspensi? Suspensi adalah campuran antara sediaan padat dan sediaan cair, di mana zat padat tersebut tidak terlarut secara sempurna. Nah, itu suspensi. Ini nanti dipelajari pada materi farmakologi. Apa itu emulsi? Nah, emulsi adalah suatu campuran antara minyak dan air. Nah, ini juga nanti dipelajari. Tapi kalian juga bagaimana mempelajari dan membuat sediaan tersebut. Ya. Apakah tadi sediaan suspensi, atau sediaan emulsi, nah, atau sediaan semi solid yang lain. Nah, di antaranya bagaimana membuat salep, bagaimana membuat krim, bagaimana membuat jelly, bagaimana membuat suppositoria, dan bagaimana membuat opul. Nah, sementara kalian mungkin untuk beberapa orang masih asing ya. Tapi kalau untuk produk salep, produk krim, jelly, sup, nah suppositoria ini torpedo ya, biasanya digunakan untuk pencahar. Ya, jadi kalau seseorang susah BAB, ada dulu kolak sup. Nah, itu gunanya adalah untuk mencahar. Ya. Jadi untuk melunakkan, mengencerkan sehingga feces pada saat BAB itu konsistensinya lunak. Opul, nah ini apa opul? Opul karena namanya opul adalah bentuknya bulat pipih. Nah ini sebetulnya tablet kompresi, tapi bukan digunakan per oral, tapi digunakannya adalah intravagina ya, atau biasa disebut dengan tablet vagina. Nah itu adalah opul ya. Nah itu yang berhubungan dengan materi farmasetik. Nah selanjutnya ya, nah Bapak akan mulai sampaikan dengan informasi daripada obat. Nah apa itu obat? Nah, otomatis ya. Nah, sekarang kalian mulai belajar tentang materi farmasetik. Apa itu obat? Nah, definisi obat adalah suatu sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Nah, jadi ini definisi obat secara umum ya. Kalau definisi obat secara umum adalah seperti ini ya. Jadi obat adalah suatu sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa. Nah, penetapan diagnosa biasanya dilakukan oleh dokter.
atau digunakan untuk pencegahan. Nah, kalau untuk pencegahan itu otomatis itu adalah vaksinasi. Kalau untuk penyembuhan, nah, otomatis itu obat. Untuk pemilihan, nah mungkin yang vitamin atau peningkatan kesehatan. Kalau peningkatan kesehatan, otomatis suplemen. Kontrasepsi, nah berarti dia obat KB. Nah itu ya, nah itu yang berhubungan dengan definisi obat. Selanjutnya, nah obat berdasarkan penggolongannya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan mekanisme kerja. Yang kedua berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian. Nah yang tadi ada peroral, ada topikal, ada intramuskuler ya, parenteral, ada perinjeksi, ada juga masuk anus, ada juga masuk vagina dan sebagainya. Nah itu semua nanti dipelajari dalam farmasi. Nah selanjutnya adalah berdasarkan efek yang ditimbulkan. Nah, efeknya seperti apa? Nah otomatis ya, obat-obatan pada umumnya kita lihat secara simptomatik. Nah, otomatis ada simptomatik, ya, ada obat untuk menghilangkan gejala yang tumbuh, atau ada obat yang bersifat sebagai antibiotik. Nah, kalau obat antibiotik otomatis diberikan kalau terjadi infeksi. Nah, kalau simptomatik otomatis diberikan obat untuk menghilangkan gejala tadi. Nah, misalnya demam, panas, itu adalah simptomatik. Otomatis obatnya adalah analgetik, antipiretik. Nah, karena digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan menghilangkan panas. Nah, itu adalah obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Nah, lalu berdasarkan cara pemberian. Nah, tadi yang sudah disampaikan. Berdasarkan cara pemberian. Ada sehari 1x1, ada sehari 2x1, ada sehari 3x1, ada juga 1x1 AC, 1x1 DC, 1x1 PC. Nah, kalau AC ante soenam sebelum makan, kalau DC da soenam sedang makan, kalau PC pos senam atau sesudah makan. Nah, tolong ya mulai dicatat bagi yang non farmasi supaya kalian paling tidak tahu. Nah itu adalah bahasa-bahasa Latin yang akan muncul di dalam resep. 3x1 AC, 3x1 DC, 3x1 PC. Sebelum makan, sedang makan, sudah makan. Nah itu diantaranya seperti itu ya. Nah, lalu berdasarkan komposisi obat. Nah berdasarkan komposisi obat tadi analgetik, antipiretik, atau antibiotik, nah atau vitamin atau apa, nah itu silahkan. Itu adalah berdasarkan komposisi. Nah, lalu berdasarkan cara pembuatan. Nah, berdasarkan cara pembuatan tadi dibuat secara pulveras ya, serbuk, dibuat sirup, dibuat suspensi, dibuat apa dan sebagainya. Nah, baru yang berikutnya adalah berdasarkan daya kerja atau terapi. Ya, silakan sambil disimak, Bapak mau admit dulu yang baru masuk ya. Bentar. Ya, nggak ada lagi yang masuk. Bentar ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan obat berdasarkan daripada jenisnya. Yang pertama adalah obat keras atau obat daftar G.
Contoh daripada obat keras adalah semua golongan antibiotik, semua golongan obat suntik, semua preparat hormon, semua preparat anestesi lokal, ya, obat bius, nitrogliserin. Nah, nitrogliserin adalah obat jantung. Semua obat-obat baru, semua preparat sulfa, ya, kecuali sulfaguanidin dalam jumlah tertentu. Ini juga golongan adrenalin, golongan digitalis, ya, digitalis dan glikosidanya ini biasanya dipakai untuk obat jantung, golongan OKT, dan golongan psikotropik. Nah, contoh OKT dan psikotropik adalah golongan diazepam, misalnya nitrazepam atau bromamfetamin, amfetamin, secobarbital, amobarbital, flunitrazepam, diazepam, phenobarbital. Nah, ini nanti kalian pelajari semua di farmasetik, ya. Sekarang saat bertahap. Nah, yang sering keliru adalah kalian mencoba membedakan antara golongan psikotropik dengan golongan narkotik. Mulai belajar, ya. Ini yang tadi disebutkan semuanya adalah golongan psikotropik. Nah, selanjutnya adalah golongan obat bebas. Nah, kalau obat bebas ini adalah seluruh contoh-contoh vitamin dan mineral. Nah, itu semuanya adalah analgetik, antipiretik. Nah, obat gosok dan antiseptik. Nah, itu adalah golongan-golongan daripada obat-obatan yang termasuk obat keras dan psikotropik. Nah, selanjutnya adalah, kita lihat lagi, bawah ya. Kalau tadi ada obat bebas, lalu ada juga obat bebas terbatas. Nah, apa bedanya antara obat bebas dan obat bebas terbatas? Perlu mulai kalian simak, ya. Kalau obat bebas, itu ada penandaan lingkaran berwarna hijau. Nah, itu kalau ada lingkaran berwarna hijau, kalian beli di toko obat, beli di apotek, itu secara bebas. Tapi kalau beli di warung itu tidak termasuk aturan permainan, walaupun banyak obat-obatan yang berada di warung-warung. Tapi itu tidak termasuk di dalam aturan main yang dianjurkan oleh pemerintah, bahwasanya kita boleh membeli obat di warung. Sekurang-kurangnya kalian mengambil obat atau membeli obat adalah di toko obat. Nah, nanti dibedakan juga, ada toko obat berizin, ada apotek. Nah, kalau obat bebas itu kalian bebas, beli berapa aja boleh. Ya. Mau beli 1, 2, 3, 10, sampai 100 boleh. Nah, kalau obat bebas terbatas, nah ini bebas tapi terbatas. Jadi artinya kalau ngambil dalam bentuk per oral, tablet atau kaplet atau pil, itu cukup dengan 10 sampai dengan 15. Nah, tapi kalau dalam bentuk sirup, nah itu cukup 1. Nah, ini obat bebas terbatas ini ditandai dengan lingkaran biru. Nah, adanya lingkaran biru, kalau kalian melihat suatu obat, ada yang dilingkari biru, itu otomatis adalah obat-obat yang termasuk golongan obat bebas terbatas. Nah, itu diantaranya, ya. Selanjutnya adalah ada obat golongan narkotik. Ya. Nah, obat golongan narkotik adalah obat-obat yang termasuk golongan opiat atau candu. Maaf ya, yang tadi contoh-contoh lain daripada obat bebas terbatasnya. Yodium tinctur, nah betadin ya, betadin itu boleh dilihat, betadin itu warnanya adalah biru. Ya. Papaverin atau sulfa golongan sulfa, antihistamin. Nah, antihistamin, CTM, sentrisin. Nah, itu semuanya antihistamin, semua antihistamin, dexamethasone.
itu antihistamin. Itu semuanya adalah, nah terutama yang digunakan untuk pemakaian luar. Betamethasone, fluorourtinolone, sambil belajar. Itu contoh-contoh daripada obat bebas terbatas. Nah, berikutnya adalah obat narkotik atau opiat. Nah, opiat atau narkotik adalah termasuk golongan dan turunan daripada candu. Candu ini diperoleh dari getah suatu tumbuhan yang namanya adalah Papaver somniferum. Ya, Papaver somniferum. Ya, nama jenisnya Papaver, spesiesnya somniferum. Nah, itu getahnya bisa diambil, nah, bisa dibuat menjadi opiat, menjadi candu. Nah, contohnya adalah ada opium mentah, ada kokain, ada heroin, ada morfin, ada petidin. Nah, yang banyak di lapangan, di apotek atau di rumah sakit, diantaranya adalah morfin, petidin. Ya. Nah, kodein, doferi. Nah, ada juga metadon dan etilmorfin. Yang paling banyak digunakan adalah petidin. Ya. Petidin adalah salah satu sintetis dari golongan morfin. Ya. Nah, morfin digunakan merupakan analgetik yang sangat kuat. Ya, kalau kodein adalah golongan antitusif, ya, penghilang batuk, ya, atau mengurangi rasa batuk yang berlebih. Nah, itu adalah kodein. Nah, itu adalah penggolongan obat, ya. Jadi kalian mulai ingat, ya, ada 5 penggolongan obat. Obat bebas, bebas terbatas, daftar G, psikotropik, dan narkotik. Itu penggolongan. Yang berikutnya adalah penggolongan obat berdasarkan dari mekanisme kerjanya. Berdasarkan mekanisme kerjanya, ada kausatif, ada profilaktik, ada simptomatik, ada substitusi, ada placebo. Nah, ini perlu mulai bertahap, dipelajari, diingat-ingat. Kausatif bekerjanya terhadap penyebab penyakit. Nah, berarti ada infeksius. Kalau ada infeksius, biasanya ditandai gejala dengan panas atau ditandai dengan demam. Nah, salah satu obatnya adalah antibiotik. Nah, nanti di dalam kausatif tersebut muncul gejalanya panas atau demam. Nah, otomatis itu masuk kepada terapi simptomatik. Nah, gejala yang ditimbulkan adalah demam. Nah, otomatis obatnya juga lain. Otomatis itu obatnya adalah analgetik, antipiretik. Nah, kalau yang profilaktik ini gunanya adalah untuk mencegah penyakit. Untuk mencegah penyakit diantaranya adalah serum dan vaksin. Nah, pabrik serum dan vaksin yang ada di Indonesia ini ada di Bio Farma di Bandung, Jalan Pasteur. Nah, untuk beberapa SMK mungkin dulu pernah kunjungan lapangan atau kunjungan industri ke Bio Farma. Nah, salah satunya juga nanti yang membuat vaksinasi buat corona COVID-19 itu dibuatnya di Bio Farma di Jalan Pasteur Bandung. Nah, itu salah satu adalah produk vaksin terbesar di Indonesia. Selanjutnya adalah terapi simptomatik. Nah, yang tadi ya, untuk meringankan gejala. Misalnya panas atau demam. Panas berarti harus pakai antipiretik. Sakit berarti pakai analgesik. Atau ada radang, inflamasi, berarti harus pakai antiinflamasi. Ada juga terapi yang sifatnya adalah substitusi. Terapi substitusi ini gunanya adalah untuk menambah atau mengganti. Nah, setiap individu sakit itu pasti banyak sel-sel yang rusak atau sel-sel yang mati. Sel-sel yang rusak dan sel-sel yang mati tersebutlah harus diganti. Diganti oleh apa? Nah, digantikan dengan sel-sel baru. Salah satu upaya untuk menggantikan sel-sel baru adalah dengan pemberian vitamin.
Nah, jadi vitamin itu mutlak dibutuhkan untuk membantu penambahan sel-sel baru ya atau menggantikan sel-sel yang mati. Nah, yang berikutnya adalah placebo. Nah, kalau placebo adalah suatu sediaan sebetulnya itu isinya adalah aqua pro injection. Jadi artinya kita mengobati seseorang berdasarkan placebo, itu yang diarahkannya adalah sugestinya. Sugesti seseorang, misalnya penyakitnya tidak sembuh-sembuh, baru tenaga medis menyampaikan, ibu dan bapak sudah diobati dengan obat anu, dengan obat ini, dengan obat itu. Semua obat yang telah diberikan tidak memberikan efek penyembuhan kepada penyakit ibu. Nah, ini adalah obat yang terakhir. Mudah-mudahan dengan obat yang terakhir ini bisa memberikan efek terapeutik, bisa memberikan penyembuhan kepada bapak atau ibu. Nah, barulah disiapkan. Sebetulnya yang disiapkan adalah aqua pro injeksi. Nah, otomatis pengobatannya dengan cara disuntikan. Nah, Bu, bismillah ya, ini dengan obat ini mudah-mudahan itu bisa juga dihilangkan penyakitnya. Nah, barulah disuntikan. Nah, padahal yang disuntikannya aqua, jadi tidak ada bahan obat tersebut. Itu yang disebut dengan placebo. Ya, ingat ya, placebo adalah suatu pemberian, biasanya diberikannya secara parenteral, ya, tetapi bahan tersebut tidak mengandung bahan berkhasiat. Nah, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Nah, obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaiannya ada dua ya, ada obat dalam, ada obat luar. Kalau di dalam pelayanan ya, yang sudah bekerja di apotek tentu sudah tahu persis. Tapi yang belum bekerja di apotek tolong mulai diingat-ingat ya, terutama bagi lulusan aliyah dan lulusan SMA. Untuk obat-obat yang digunakan per oral, atau yang diminum, atau yang dimakan, itu biasanya diberikan etiket berwarna putih. Sedangkan obat-obat luar ya, obat-obat topikal, salep, krim, termasuk obat kumur ya, tolong ya. Obat kumur itu biarpun dia mungkin ada yang tertelan, dia termasuk obat luar. Jadi itu etiketnya biru. Suppositoria, ya, obat kumur. Terus gel, ya, krim, salep, itu semuanya pakai etiket biru. Nah, baru berdasarkan kepada efek yang ditimbulkan. Nah, efek yang ditimbulkan ada beberapa cara. Yang pertama ada cara sistemik. Contohnya adalah oral ya. Pada oral ya, efeknya ada di oral. Atau efeknya ada di oromukosal. Ya. Efeknya ada di injeksi. Ada di implantasi. Ada di rektal. Ada di transdermal. Contohnya adalah, yang di lokal, contohnya adalah pada kulit, pada inhalasi, pada mukosa, pada mata, pada telinga, intranasal, dan intravaginal. Nah, itu diantaranya adalah yang diberikan berdasarkan efek-efek. Nah, ya, 2 slide lagi ya. Nah, sedangkan berdasarkan cara pemberian, nah ini ada banyak ya. Ada diberikan per oral ya, dimasukkan ke dalam mulut, diberikannya per rektal, masuk anus, diberikannya sublingual ya, diletakkan di bawah lidah, diberikannya bukal ya, itu injeksi di bagian sumsum tulang belakang, diberikannya subkutan, itu masuk di bawah kulit, dimasukkan intramuskuler, ya, itu di dalam kulit ya, di bawah kulit masih. Intravena, ya, dimasukkan per injeksi masuk ke vena, per injeksi masuk ke arteri, per injeksi masuk intrakutan, intralumbal ya.
peritoneal, intrapleural ya, ini masuk ke paru-paru. Intrakardial masuk ke jantung. Intraarterikuler ya. Implan, nah, ini KB ya, implan di bawah kulit. Intranasal masuk ke hidung. Inhalasi disedot melalui hidung. Mukosa mata ya untuk tetes mata, dan mukosa telinga melalui tetes telinga, dan intravaginal. Intravaginal yang tadi Bapak sampaikan bentuknya tablet pipih ya, berbentuk tablet tapi digunakannya tidak per oral tapi dimasukkan ke vagina. Nah, itu berdasarkan daripada cara pemberian. Sekarang kalau berdasarkan komposisi obat, ya ini juga ada banyak. Ada berbentuk obat cacing, obat sakit kepala, obat infeksi, obat kanker, hipnotikum. Nah, hipnotikum ini biasanya adalah obat-obat yang termasuk golongan psikotropik. Ya, hipnotik, sedatif, ini termasuk golongan psikotropik atau OKT. Karena dia akan memberikan efek tidur. Oksitosik ya, obat yang bersifat racun, midriasis ya, untuk obat mata, emetik, obat mual, diuretik, obat untuk lebih melancarkan buang air kecil, ekspektoransia untuk melancarkan atau peluruh dahak atau lendir, ya, katartika dan sudoripika. Nah, itu berdasarkan daripada komposisi. Nah, lalu kalau berdasarkan cara pembuatan tadi ada dua. Kalau alamiah itu berdasarkan herbal, ya, tadi bahan herbal bisa dari daun, bisa dari batang, bisa dari kulit, bisa dari mana, atau secara sintetik. Kalau secara sintetik itu dibuat dari senyawa-senyawa organik. Nah, itu ya. Nah, jadi berdasarkan pembuatannya ada alamiah, ada sintetik. Kalau sintetik berdasarkan senyawa organik, kalau alamiah itu berdasarkan diambil dari herbal dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan daya kerja atau terapi, nah ini nanti akan lebih diperdalam lagi di dalam ilmu yang berhubungan dengan farmakologi. Nah, jadi nanti berdasarkan farmakodinamik, berdasarkan farmakokinetik, berdasarkan kemoterapi, dan berdasarkan diagnosa. Nah, itu ya yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa diterima, bisa kalian ikuti. Dan mudah-mudahan dari materi ini kalian bisa menerima materi-materi yang sesuai dengan yang diharapkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan para audien, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, Bapak nanti mau langsung lanjutkan kepada absen ya. Kalau nggak salah ini adalah kelas A, B, dan D ya. Boleh, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Agak keras. Kurang keras suaranya, coba ini ya. Gimana? Oh iya, boleh. Nanti PowerPoint-nya dibagikan di ini di GC ya, di Google Classroom. Nanti dibagikan. Nanti PowerPoint semuanya dibagikan. Nanti pada saat penyampaiannya nanti Bapak lihat lagi. Soalnya kemarin kalau nggak salah sudah dibagi, tapi nggak tahu, nanti Bapak cek lagi. Nanti semua dibagikan. Ya, PowerPoint-nya dibagikan. Oke, silakan. Ada lagi mau tanyakan?
Ada lagi bertanyakan? Oke. Kalau tidak ada, Bapak mau mulai absen dari kelas A. Yang pertama, Rianti. Hadir. Hadir. Bentar dulu suaranya nggak jelas. Bentar ya. Hadir, Pak. Iya, bentar. Bentar ya. Ya, Rianti. Hadir. Hadir. Nisa. Hadir, Pak. Ade Ayu. Hadir, Pak. Siap. Darus. Darus nggak ada ya? Viani. Hadir, Pak. Siap. Bella. Hadir, Bella mana? Pak. Ya. Agung. Hadir, Pak. Sira. Hadir, Pak. Siap. Eis. Hadir, Pak. Fitri. Hadir. Yulia. Hadir, Pak. Oke, Widya. Hadir, Pak. Siap. Sinta. Hadir, Pak. Oke. Nisa. Hadir, Pak. Siap. Yunita. Hadir, Pak. Siap. Harpiah. Hadir, Pak. Siap. Nijar. Hadir, Pak. Ya. Vicky. Hadir, Pak. Oke. Jen. Hadir, Pak. Oke. Ratna. Hadir, Pak. Ya. Faisa. Hadir, Pak. Ya. Sahira. Hadir, Pak. Ya. Iis Nur Aisyah. Iis Nur Hadir, Asia. Pak. Ya. Selvia. Selvia hadir, Pak. Selvia hadir, Pak. Oke. Randika. Hadir, Pak. Oke. Untuk kelas A siapa yang belum terabsen?